Bab 1. Minta tanda tangan. Ku buat kamu miskin, Mas. Alhamdulillah, positif. Tak sengaja aku melihat story dari Miranti, sahabatku. Aku tertegun, dia sudah menikah. Aku begitu penasaran, lalu aku ngechat dia lewat aplikasi hijau. Mir, tega kamu nikah gak ngundang-ngundang aku. Dia tidak menjawabnya. Karena penasaran aku kembali lagi melihat story-nya namun sudah dihapus olehnya. Maaf, Sen, mana mungkin aku gak ngundang kamu dalam pernikahan aku. Itu punya kakak iparku. Balasan pesan dari Miranti datang. Aku kira kamu yang hamil, awas ya kalau menikah gak ngundang-ngundang aku marah besar sama kamu. Beres, doakan segera bertemu pendamping hidup. Kapan kamu pulang, kamu kok sibuk sekali, Sen. Beginilah, mumpung belum punya anak, aku lagi senang-senangnya bekerja, suamiku juga mendukung pekerjaanku, soal pulang kayaknya dalam minggu ini. Semoga sukses, Sen. Miranti menutup percakapan kami. Aku duduk di balkon, sudah seminggu aku ada di Malaysia menghadiri undangan dari teman untuk memamerkan hasil karya desain pakaianku. Aku adalah desainer, beberapa rancangan pakaianku sudah tampil di beberapa event, walaupun aku belum terlalu terkenal namun aku yakin suatu hari aku akan tenar, rancangan pakaianku juga kupasarkan di butikku. Sen, aku butuh persetujuan pencairan dana. Suamiku berkirim pesan padaku. Seingatku, aku baru saja menyetujui pencairan dananya untuk perusahaan yang dipegang suamiku. Desainer adalah pekerjaan sampinganku sebagai hobi. Sedangkan usaha lain yang lebih pokok adalah perusahaan makanan milik orang tuaku yang sekarang dipegang suamiku. Aku percaya padanya sepenuhnya karena almarhum papa juga percaya padanya. Tetapi tetap aku yang pegang kendali masalah keuangan karena itu adalah titah papa. Mas Alif awalnya tak senang terlihat dari rautnya namun dia hanya bisa ikut saja karena itu sudah keputusan dari papa. Aku menghubungi suamiku karena merasa heran, baru saja aku menandatangani pencairan dananya. Mas, segera kirimkan tanda tangan kamu, Sandrina. Pabrik kita sedang perlu untuk membeli peralatan baru. Mas Alif langsung to the point. Dia bahkan tak bertanya kabarku dulu. Tetapi, Mas, bukannya aku baru saja tanda tangan ya? Itu kan 3 hari lalu itu buat bayar iklan dan menutup biaya produksi. Kamu tenang saja, kalau produk baru selesai kita akan mendapat keuntungan. Ya sudah, kamu kirim aja filenya, nanti aku pelajari. Mas Alif mematikan sambungan telepon. Dia sama sekali tak peduli padaku. Apakah hanya pekerjaan saja yang diingatnya? Beberapa saat kemudian, datanglah file yang harus aku tanda tangani. Aku membaca file itu dengan seksama, sepertinya sangat meyakinkan. Sebelum aku menandatanganinya, gawaiku kembali bergetar, ada panggilan di nomor yang tak dikenal, dahiku mengernyit. Siapa yang menghubungiku? Aku mengangkat panggilan itu. Halo, Bu, Sandrina, ini saya Damar, Ibu masih ingat saya, katanya di seberang. Maaf, siapa ya? Saya bekerja di bagian keuangan di perusahaan Bapak almarhum Subroto, papanya Bu Sandrina. Oh, Bapak Damar, saya ingat. Ada apa? Saya mau berbicara sama Ibu. Ada masalah apa? Masalah perusahaan. Suami Ibu sepertinya mau membuat perusahaan sekarang bangkrut. Dia beberapa kali mencairkan dana perusahaan yang tidak penting. Jika dia meminta persetujuan Ibu, sebaiknya Ibu berpikir ulang. Saya hanya merasa sedih jika usaha Bapak Subroto hancur begitu saja karena ulah suami Ibu. Kenapa kamu berkata seperti itu? Ada baiknya bila kita berbicara langsung. Bu, tak enak saya harus berbicara di telepon karena saya juga ingin menunjukkan beberapa bukti pada Ibu supaya Ibu percaya dan tidak berkata saya fitnah. Saya lagi di Malaysia, saya gak bisa pulang sekarang karena ada fashion show juga. Aku menjadi gusar. Karena apa yang dikatakannya benar. Mas Alif sepertinya beberapa kali minta aku tanda tangan, aku harus cari bukti lebih banyak. Kapan Ibu pulang?
Saya sekarang juga sudah dipecat oleh Pak Alif karena dinilai ikut campur urusannya setelah protes. Kamu saja yang datang ke Malaysia. Aku tunggu kamu di sini. Segera pesan tiket keberangkatan dan akan aku ganti setelah kamu sampai di sini. Kita bertemu di bandara. Baik, Bu. Aku menjadi semakin gusar bagaimana kalau apa yang disampaikan Damar benar, mengapa Mas Alif melakukan ini, padahal dia sudah kupercaya mengurus perusahaan dan aku bekerja sebagai desainer. Besok sore, aku menunggu kedatangan Damar yang akan berbicara panjang lebar tentang niat jahat Mas Alif. Dia menghubungiku dan berkata sudah sampai Malaysia. Dia melambaikan tangannya padaku. Perasaanku semakin menjadi-jadi, apa yang akan disampaikannya. Kami berada di kafe tak jauh dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Damar sudah duduk di depanku. Apa yang terjadi di perusahaan? Tanyaku gusar padanya. Dia memberikan beberapa laporan pengeluaran uang perusahaan Papa. Mataku membola karena Mas Alif banyak menarik dana. Dana kecil tak perlu dilaporkan namun dia banyak menariknya, sementara dana besar yang dia laporkan membuat kepalaku sakit. Aku beberapa kali menyetujui permintaannya. Apakah ibu menyetujui permintaannya? Belum, dia kemarin meminta aku tanda tangan karena akan menarik uang dalam jumlah besar. Beberapa kali lagi meminta, maka dipastikan perusahaan peninggalan Papa Ibu akan bangkrut. Ucap Damar lagi padaku. Tanganku mengepal, tega sekali Mas Alif melakukan ini padaku. Pak Alif juga mengganti beberapa karyawan, sekretarisnya juga diganti, Bu, ucapnya menunjukkan foto padaku. Netraku membola melihat foto itu. Bukankah itu Miranti, sahabatku? Siapa dia? Ini sekretaris baru Pak Alif, Bu, katanya. Aku memukul meja, tidak terima. Miranti beberapa waktu membuat story, dia positif hamil. Apakah itu anak Mas Alif? Bab 2 Rekening Perusahaan. Pov Sandrina. Aku merasa kecewa pada Mas Alif. Mengapa dia mempekerjakan Miranti sebagai sekretaris dan hanya diam saja padaku? Apakah dia tidak menghargai aku sebagai istrinya? Bukankah karena Papa derajat Mas Alif terangkat? Dia dulunya hanya lelaki biasa, pekerjaannya juga sebagai tukang fotokopi di kantor. Karena dinilai jujur oleh Papa, Mas Alif diangkat menjadi karyawan di perusahaan. Mas Alif mulai kuliah lagi di malam hari agar jabatannya bisa naik dan Papa mendukungnya. Namun mengapa dia tega berbuat curang di belakangku? Apakah keinginan menguasai sedemikian besar? Padahal kami adalah suami istri. Aku membebaskan dia bekerja memajukan usaha Papa. Aku percaya sepenuhnya pada suamiku. Hatiku rasanya sakit. Aku tak sangka lelaki itu tega mengkhianati aku seperti ini. Miranti yang kupercaya tega merebut suamiku jika anak itu adalah anak Mas Alif. Bu, apakah Ibu Sandrina baik-baik saja? Tanya Damar padaku. Aku menghela napas, bagaimana mungkin aku baik-baik saja kalau aku dikhianati? Ya, aku baik-baik saja. Aku pasti perlu bantuan kamu untuk mengungkap kasus ini. Mengapa Mas Alif tega membuat bangkrut usaha Papa secara perlahan? Apa tujuan dan motifnya, serta mengapa Miranti menjadi sekretarisnya? Semua itu perlu dijawab, kataku menatapnya. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya saja sudah dipecat oleh Pak Alif, katanya dengan lesu padaku. Pasti ada. Saya masih butuh bantuan kamu. Saya akan kabarkan lagi apa yang harus kamu lakukan, karena datang tiba-tiba menuduh pada Mas Alif akan percuma. Dia pasti berkilah, bila dia berkhianat padaku maka caranya adalah menghancurkan dia secara perlahan. Miranti juga akan menyesal mengkhianati aku sebagai teman, kataku dengan pandangan tajam ke satu arah. Dadaku bergemuruh hebat karena tak sangka kejadian yang tiba-tiba ini. Baik, Bu. Hubungi saja saya. Saya siap membantu kapanpun dibutuhkan, katanya. Aku mengambil amplop di dalam tas lalu kusodorkan ke Damar. Apa ini, Bu? Tanyanya. Ini biaya perjalanan kamu ke sini. Sekalian saya sudah pesankan hotel untukmu selama 2 hari karena saya juga harus cari cara yang bagus mengungkap ini. Tetapi,
Bu, dia menolak secara halus. Aku dengan segera menjawabnya. Saya sudah berjanji dan kamu harus mengambilnya, kataku sedikit memaksa. Damar menghela napas lalu mengangguk. Aku terduduk di balkon hotel memandang kota Kuala Lumpur di malam hari gemerlap. Lampu-lampu kota menghiasi jalanan dengan kendaraan yang berlalu lalang. Gawaiku bergetar. Panggilan dari Mas Alif. Aku tersenyum getir melihat namanya terpampang di gawaiku. Suamiku sayang, nama itu adalah nama Mas Alif yang kutulis di list kontak dalam gawaiku. Setelah ini bisa dipastikan kalau aku akan segera menggantinya. Suami pengkhianat, itu akan kuganti untuknya. Assalamualaikum, sapaku seperti biasa. Sen, kenapa kamu belum tanda tangan juga? Handphone kamu kemarin gak aktif. Ini penting. Sen. Mas Alif langsung to the point ke masalah utama. Sepertinya dia benar-benar mau membuat perusahaan papa bangkrut. Acaraku juga penting dan handphoneku low, Mas. Kenapa mendesak sekali? Kamu hanya memikirkan tentang uang dan kepentinganmu. Apa hanya itu tujuanmu menghubungiku? Aku sengaja mematikan panggilan darinya. Rasa muak memenuhi dadaku. Apalagi teringat Miranti menjadi sekretarisnya. Mas Alif menghubungiku lagi. Aku masih malas mengangkatnya. Dia tak akan mendapatkan tanda tangan dariku. Maafkan aku, sayang. Tetapi tanda tangan kamu penting untuk kelangsungan perusahaan kita ke depannya. Karena aku tak angkat, Mas Alif berkirim pesan. Dia kembali menghubungi aku. Aku mencoba tenang agar dia tak curiga karena secara perlahan Mas Alif akan aku tendang dari perusahaan papa. Apa maumu? Tanyaku dengan ketus. Maaf, sayang, aku minta maaf jika mengabaikan kamu. Tetapi kalau pabrik mau maju maka kita harus melakukan beberapa gebrakan. Aku hanya berpikir kemajuan pabrik sampai lupa padamu. Aku tetap mencintaimu, semua ini kulakukan untuk kebaikan kita, katanya lembut di ujung telepon. Dia mau memajukan pabrik. Yang ada membuat bangkrut. Karena aku marah maka kamu datang ke sini 2 hari lagi menjemputku dan membawakan aku bunga serta kita bersama-sama jalan-jalan mengelilingi kota Kuala Lumpur. Apa kamu bersedia? Sen, kamu kan tahu aku sibuk. Maafkan aku, sayang, aku banyak pekerjaan di sini dan gak bisa ditinggal. Mohon kamu bekerja sama dan tanda tangani saja dokumen itu, Sen, katanya. Menolakku. Oh, gitu jadi kamu gak bisa? Apa ada wanita lain yang mengisi hati kamu? Enggak, sayang, aku cuma sayang sama kamu. Tetapi emang pekerjaan aku banyak sekali. Aku mematikan lagi sambungan telepon, semakin yakin kalau Mas Alif berkilah untuk menipuku. Beberapa kali dia menghubungi dan aku tak angkat. Aku gelisah, ini tak bisa dibiarkan. Mas Alif dan Miranti sepertinya ingin memperkaya diri. Aku mengambil gawaiku yang lain lalu menghubungi Saskia di bagian keuangan. Halo, ini Sandrina, saya minta sama kamu blokir semua rekening perusahaan. Tetapi Bu, apa? Bapak Alif, bagaimana? Siapa bos kamu? Dia apa aku? Perusahaan akan bangkrut kalau kamu takut sama dia. Lakukan perintahku karena aku memegang wewenang tertinggi untuk menyelamatkan perusahaan peninggalan papaku. Baik, Bu. Jangan kamu katakan padanya. Biar dia menyadari sendiri kalau rekening sudah terblokir. Baik, Bu, katanya patuh. Aku mematikan sambungan telepon. Ini sudah pada tahap gawat. Semoga Mas Alif belum memindahkan uangnya ke rekening pribadinya, jadi uang perusahaan masih aman. Bersiap, Mas Alif dan Miranti akan menerima kejutan dariku.